perkembangan pada Kamis pagi 14 ambulans berisiko terhadap 7 orang korban. Tulisnya, terpidana mati di Indonesia sudah di jenazah yang disiapkan untuk mengangkut satu persatu anggota keluarga korban yang memasuki. Shalom Ibu Murni dan teman-teman terkasih, perkenalkan nama saya Ezra Desta Nugraheni dengan NIM 230910202127 dari kelompok 9. Dan kelompok 9 hari ini akan membahas topik tentang pandangan etika kekristenan terhadap hukuman mati. Tentu saja, saya di sini tidak sendirian, dan perkenalan ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Kristanti dari Fakultas Hukum Angkatan 23 dengan NIM 230710101089. Shalom, namaku Gabriel Nora Lunowi Pangaribuan dari Fakultas Hukum Angkatan 2023 dengan NIM 230710101091. Shalom Bu Murni dan teman-teman yang dikasih Tuhan, perkenalkan aku Angelica Hana Gracia. Perkenalkan, nama saya Ellen Dova Octavia dengan NIM 230910202040 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 23. Hukuman mati telah menjadi topik yang sangat kontroversial di Indonesia, terutama dalam konteks penerapan hukum dan penegakan keadilannya. Hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana yang sudah ada sejak zaman kuno, yang hal ini menjadi perdebatan di berbagai negara, terutama menjelang abad ke-20. Meskipun sebagian besar negara memilih untuk menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk pidana, Indonesia tetap mempertahankannya dalam sistem peradilan pidananya. Namun, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah menuai pro dan kontra berkepanjangan. Hukuman mati merupakan hukuman yang telah menjadi kebijakan di beberapa negara, termasuk Indonesia salah satunya. Hukuman mati sendiri dijatuhkan pengadilan sebagai hukuman terberat yang hanya berlaku pada pelanggaran-pelanggaran yang sangat fatal, seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Beberapa negara yang telah banyak mengeksekusi hukuman mati ini diantaranya ada Tiongkok, Irak, Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, 18 orang telah dihukuman mati pada zaman Jokowi. Lalu, bagaimana hukuman mati menurut iman Kristen? Beberapa orang mengatakan bahwa hidup adalah pemberian dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang berhak untuk mengambilnya. Manusia tidak boleh menuntut pembalasan, dan hanya Tuhan yang berhak untuk menghukum seseorang. Argumentasi semacam itu yang sering digunakan oleh mereka yang menolak hukuman mati. Dan sekarang, kita akan melihat bagaimana seharusnya orang Kristen memandang hukuman mati, dan bagaimana hukuman mati menurut iman Kristen. Indonesia masih menerapkan hukum pidana mati untuk beberapa pelaku kasus tindak kejahatan berat. Pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun disertai dengan alasan-alasan tertentu. Apabila selama masa percobaan terpidana bersikap baik dan berbuat terpuji, maka hukumannya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun dengan beberapa syarat dan pertimbangan sebelum pidana mati dilakukan sesuai putusan MK yang menyatakan bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Ketentuan lain dalam pidana mati antara lain, anak-anak yang belum dewasa tidak dapat dipidana mati, dan eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan yang hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Terkait dengan penegakan HAM, penerapan pidana mati juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak yang kontra menyatakan alasan bahwa penerapan pidana mati merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM, dan hal ini mereka dasarkan kepada adanya International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Dan penerapan pidana mati ini merupakan suatu bentuk pelanggaran konstitusi yang berdasar kepada bunyi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pihak yang pro dengan hukuman mati ini beranggapan bahwa ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera seperti dalam kasus narkotika yang satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkotika dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelakunya. Ada pertanyaan mengenai adakah Alkitab membenarkan hukuman mati? Jawabannya ya, Allah mengizinkan hukuman mati itu sendiri. Namun, pada saat yang sama, Allah tidak selalu menuntut hukuman mati. Lalu, bagaimana pandangan Alkitab mengenai hal tersebut? Pertama, kita pasti mengingat bahwa Allah telah menetapkan hukuman mati dalam firman-Nya. Dan oleh karena itu, adalah sombong bagi kita untuk menganggap bahwa kita dapat menetapkan ukuran yang lebih tinggi dari Dia dan dapat lebih murah hati daripada Allah. Allah memiliki ukuran yang paling tinggi dari semua makhluk karena Dia adalah sempurna adanya. Ukuran ini berlaku bukan hanya untuk kita, namun juga untuk dirinya. Karena itu, Dia mengasihi secara tak terbatas dan Dia memiliki belas kasihan yang tak terbatas. Kita juga melihat bahwa murkanya tanpa batas dan semua ini terjaga dengan seimbang. Kedua, kita harus mengenali bahwa Allah telah memberi kuasa kepada pemerintah dunia untuk menentukan bila seharusnya hukuman mati dijatuhkan. Hal ini terdapat dalam Kejadian 9 ayat 6 dan Roma 13 ayat 1-7. Alkitab menuntut bahwa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal. Orang Kristen tidak boleh bergembira ketika hukuman mati dilaksanakan. Namun, pada saat yang sama, orang Kristen juga tidak seharusnya melawan hak pemerintah untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku yang kejam.
Kita perlu bersikap hati-hati karena teks-teks Alkitab terikat pada situasi sosial kultural pada zamannya. Pewartaan kitab suci secara keseluruhan lebih cenderung menekankan pada cinta kasih, pengampunan, dan juga pembebasan. Dalam hal sejarahnya, gereja pun semakin sadar menghayati pewartaan Yesus Kristus. Mencabut kehidupan manusia adalah hak Allah. Hakim adalah manusia yang tidak sempurna. Dengan demikian, keputusan bisa cacat. Bahwa orang jahat pun masih boleh diberi kesempatan untuk bertobat. Memang tak dapat dipungkiri bahwa orang yang jahat membahayakan masyarakat dan juga kepentingan umum. Tetapi, apakah ancaman hukuman mati menjamin berkurangnya kejahatan? Bukankah banyak kejahatan muncul adalah akibat dari struktur sosial yang tidak adil? Orang yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat malah dituduh sebaliknya sebagai penjahat oleh rezim kekuasaan tertentu. Pembela orang kecil dan tertindas dinilai mengganggu stabilitas kekuasaan yang sedang berlangsung. Masih lagi ditambah dengan masalah sistem peradilan yang manipulatif dan koruptif. Sistem peradilan belum bebas dari campur tangan rekayasa politik. Kita lihat Kejadian 9 ayat 6 yang berbunyi, "Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri." Banyak orang yang menolak adanya vonis mati dengan alasan hak asasi manusia, yaitu bahwa manusia berhak untuk hidup. Atau yang lebih religius lagi, yaitu bahwa manusia berdosa berhak mendapatkan pengampunan dosa dalam Kristen. Maka, perlu diperhatikan lagi ayat di atas, bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Misalnya pembunuhan atau terorisme. Bukankah pelaku telah melanggar hak hidup orang lain? Nah, kita juga bisa melihat dari sisi lain bahwa dengan hukuman mati tersebut, besar kemungkinan dapat menyelamatkan hak hidup yang jauh lebih banyak. Dan dengan dihukumnya satu orang, maka akan banyak penjahat-penjahat di luar sana yang menjadi jera. Memang benar bahwa manusia seharusnya menerapkan hukum kasih terhadap sesamanya, yaitu dengan senantiasa memaafkan dan memberi pengampunan. Namun, mungkin kita bisa melihat konteksnya dan mempertimbangkan dari berbagai sisi. Disinggung sebelumnya bahwa salah satu alasan mengapa beberapa orang kontra terhadap hukuman mati, yaitu dikarenakan oleh pemikiran dari sisi religiusnya, yaitu bahwa kematian adalah takdir Tuhan dan manusia tidak berhak untuk mengubahnya. Kami memang setuju dengan hukum pidana mati, tetapi apakah segenting itukah hingga diberlakukannya hukum pidana mati? Maka dari itu kami setuju dengan adanya pidana mati dengan alasan dan kejahatan yang berat serta setara. Berdasarkan kajian Alkitab yang telah dilakukan oleh peneliti, maka sesungguhnya hukuman mati ada tertulis dan tidak dilarang baik di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Pidana mati tidak merusak gambar Allah pada manusia. Sebaliknya, pelaku kejahatan yang begitu kejam, dialah yang telah merusak rupa dan gambar Allah dalam diri manusia. Pelaksanaan hukuman mati tidak berlawanan dengan kasih Tuhan. Adanya ancaman hukuman mati dalam tindak pidana berat menunjukkan betapa bernilainya kehidupan yang Tuhan berikan bagi manusia, sehingga setiap orang hendaknya menjunjung tinggi kehidupan ini. Bagi orang-orang yang tidak menghormati dan menghargai kehidupan, ada konsekuensi berat yang harus diterimanya. Demikian juga Tuhan yang mengakui otoritas pemerintah. Pemerintah dipilih Allah untuk kebaikan umat manusia. Mereka dipilih Allah untuk dapat membuat peraturan dan menegakkan peraturan tersebut dengan segala sanksi hukumnya demi kedamaian, keamanan, dan ketertiban hidup masyarakat. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu hukuman mati menurut tata cara pandang etika Kristen. Nah, sebenarnya dalam kehidupan ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Namun, kita tidak boleh membenarkan maupun membela seorang pelaku tindak kejahatan yang sangat besar. Nah, memang hidup dan mati hanya berada di tangan Tuhan. Namun, hukuman mati ini diperlukan untuk memberikan efek jera kepada seorang pelaku tindak kejahatan yang sangat besar maupun luar biasa. Contohnya adalah pembunuh berantai yang menghilangkan banyak sekali nyawa seorang, maupun pengedar narkoba yang akan merugikan banyak masa depan dari anak-anak muda. Nah, sebenarnya juga Tuhan itu tidak mengizinkan, bahkan membenarkan kita untuk saling membunuh satu sama lain. Namun, dalam kasus ini, hukuman mati hanya akan dijatuhkan kepada seorang yang melakukan suatu tindak kejahatan yang sangat besar. Sebenarnya juga, isu hukuman mati ini menuai pro dan kontra. Pronya, hukuman mati ini dinilai sangat efisien karena dapat menekan angka kriminalitas yang sangat besar di negara ini. Namun, kontranya, hukuman mati ini sangat bertentangan dengan nilai agama, yang dimana nilai agama ini bersifat religius, yang dimana kita juga meyakini bahwa hidup dan mati itu hanya berada di tangan Tuhan semata. Saran dari pembahasan kali ini yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bersosialisasi, alangkah baiknya kita memerlukan sifat cinta kasih yang Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan kepada kita untuk sesama. Karena pada hakikatnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dan dengan sifat saling menghargai, kemudian mengasihi dan menghargai hak orang lain, maka tindak pidana tidak akan terwujud dan hukuman mati tidak akan terlaksana.